Julia Prastini alias Jule lagi-lagi bikin heboh jagat maya. Belum reda soal perselingkuhannya dengan petinju Safri Ramadan, mencuat isu baru jika Jule ada main dengan influencer sekaligus atlet boxing Yusman Kusuma alias Yuka. Isu ini mencuat setelah selebgram asal Malaysia Alia Balkis atau Ayah membongkar dugaan perselingkuhan Yuka yang merupakan kekasihnya itu. Seolah jadi bukti kuat, Yuka ungkap soal nomor telepon Jule yang di-save oleh Yuka dengan nama yang berbeda. Miris, Ayah selalu sharing pada Jule, ternyata Jule lah yang selama ini main belakang dengan kekasihnya. Korang selama ni Ayah diam je kan, Ayah diam je sebab Ayah tak tahu, tak ada bukti kan. Tapi Allah nak tunjuk, Allah tu ada dengan kita. Kalau kita baik, Allah pun baik dengan kita. So kita nak check. Ni Ayah screenshot daripada phone Yuka. Ni dia say Zaki. Zaki minta maaf lah, maaf cakap nombor tu lantak kau lah nak viral ke apa. Kena gelapkan sikit. Maaf cakap, nombor ni kalau viral pun aku tak tahu lah, lantak kau lah pergi mati. Ini cek kawan baik aku. Kawan baik yang memang baik lah, yang macam kita curhat macam tu, apa ada masalah kita cerita-cerita kan. You kan check nombor sama tak? Apa khabar aku masih? Aku tak kau kawan ni. Aku kata kawan tapi kau hancurkan. Cukup lah, rumah tangga kau dah hancur. Tak ingin isu semakin meluas, Yuka buru-buru klarifikasi soal tudingan selingkuh. Meski Yuka mengakui soal mengganti nama pada kontak Jule, namun Yuka tegas membantah bahwa hubungannya sampai detik ini hanya sebatas teman. Halo semuanya, gue mau klarifikasiin sesuatu yang belakangan ini jadi perhatian publik. Gue bikin video ini buat jelasin biar kalian gak banyak yang salah paham. Pertama-tama, gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya, gue akuin itu benar. Tapi perlu gue lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Awal mula sebenarnya ini dari masalah internal gue sama Ayah yang udah kurang baik. Wajar aja kalau misalnya kita jadi sensitif. Gue cuma takut ini jadi makin ribet atau jadi salah paham. Alasan gue ganti nama kontak itu karena gue tahu sejak kasus kemarin nama Jule lagi kurang baik. Gue pengen ngurangin prasangka buruk dari orang-orang sekitar. Gue gak mau orang mikir macem-macem atau nuduh tanpa tahu konteksnya. Itu semua murni keputusan pribadi gue. Gue sadar keputusan itu justru bikin salah paham besar. Di sini gue salah soal caranya dan gue minta maaf. Buat Ayah, maafin aku. Aku sadar aku nyakitin kamu dan itu salah. Harusnya aku lebih jujur dan lebih ngertiin perasaan kamu. Sekarang gue cuma pengen tanggung jawab tanpa lempar kesalahan ini ke siapapun. Sosmed. Iya, di TikTok. Yang kenalan dulu awal siapa? Kita dijodohin gitu sih kayaknya sama netizen gitu. Ketemunya gimana? Ngagetinnya gimana? Tiba lagi di Bromo tuh di Bromo. Lagi naik. Lagi subuh-subuh tuh kan, gelap sekali. Terus ketemunya di Bukit Teletabis. Oh iya tahu. Gue pernah ke sana juga. Iya kan? Iya. Terus yang kamu nyamperin gitu? Iya, dia lagi naik kuda. Kamu udah ada niat ke mana? Apa cuma pacaran aja? Harusnya ada ya, tapi nggak sekarang. Bunda, kita lagi berjuang ya. Semoga kamu bisa pahamin Bunda. Dan sama-sama terus. Ya, oke. Aku tunggu. Ayah dan Yuka memang belum terikat hubungan pernikahan. Tetapi sejak kapankah sebenarnya Jule dan Yuka dekat? Sebab Jule sendiri baru pekan lalu cerai dengan Na Dae-hoon. Apakah ini artinya selama jadi istri Dae-hoon, Jule tak hanya ada main dengan Safri tapi juga dengan Yuka?
Dan entah kebetulan atau tidak, netizen menyebutnya jika Juliet obsesi pasangan petinju. Di tengah isu panas yang menyeret mantan istri, Nah Dae-hoon sepertinya ogah ambil pusing. Kadung kecewa dan sakit hati dihianati, Dae-hoon pilih fokus pada kerjaan dan anak-anaknya. Ia justru banjir dukungan netizen karena cepat move on dan sudah happy-happy lagi. Buktinya, ayah 3 anak ini mulai lucu-lucuan joget TikTok lagi. Hal yang lama tak ia lakukan sejak rumah tangganya terguncang. Saya tuh tipe orang yang hidup di sekarang, present. Iya. Jadi nggak begitu, di hidup saya nggak banyak yang nyesel. Di kelas itu kan nerima apa adanya. Nah, kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Nah, kita bisa atur cuma masa ini. Nah, kalau gitu ya kita berusaha semaksimalnya aja. Ya kadang nangis, capek, iya. Kita nerima semuanya. Deh, di sini tuh aku pelakor nggak sembarang pelakor. Cantik, muda, berbakat. Davina Karamoy mendadak diterpa isu tak sedap. Ia dituding punya hubungan spesial dengan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Isu ini mencuat pertama kali justru lewat IG story Nina Kirana yang merupakan istri sah Dito. Tak ayal, Davina langsung jadi sasaran hujatan para netizen. Tak ingin gosip kian liar, Davina klarifikasi dengan menjawab sejumlah komen netizen. Ia bahkan berniat membawa tudingan tak berdasar ini ke jalur hukum. Bagaimana ia tak naik pitam dengan isu yang menyeret namanya itu? Karena konon Davina sempat dilabrak oleh istri sang mantan menteri. Jika Davina dan Dito dekat, boleh jadi lantaran keduanya kerap terlibat dalam event yang sama. Tapi haruskah sukses sebagai pelakor dalam peran harus dibawa ke dunia nyata? Ataukah ini yang sebenarnya sempat dikhawatirkan ayah Davina? Ini yang muda-muda kayaknya. Keluarga kecil. Cuman papa, Sandi Sandro, aku ya, Nona, mama. Bilangnya apa? Pas itu awalnya kayak, Vina, papa bangga melihat acting kamu, film kamu, kamu sangat bagus, gini-gini, kamu bermain sama Mas Hanung, blablabla. Udah terus semuanya pokoknya pujian dulu. Abis itu, tapi tolong, papa percaya anak papa nggak kayak gitu. Papa percaya tidak akan terbawa dunia nyata kan, kamu kayak gini-gini. Terus kayak aku cuman balas, udah nggak mau denger sampai habis. Siapa? Netizen mulai kulik tuntas perjalanan karir Davina sebelum sukses dengan perannya sebagai pelakor. Yang mengejutkan, Davina sebenarnya anti dengan perselingkuhan dalam konteks apapun karena tak banyak yang tahu jika ia adalah orang yang pernah diselingkuhi pacar sendiri. Pernah jadi korban perselingkuhan, ini juga yang membuat ia tertantang dengan perannya sebagai orang ketiga. Kayaknya aku tiap pacaran putusnya mostly diselingkuhin deh, Kak. Pokoknya apa yang menjadi milik aku hanya gue doang yang boleh punya gitu. Aku mungkin juga udah kesebar, aku tuh agak takut sama cowok ganteng. Aku tuh jadi dendam. Sudah jadi korban, tak harus jadi pelaku. Banyak hal yang ternyata Davina pelajari dari hubungan dengan perselingkuhan. Untuk laki-laki beristri di luar sana, jagalah istri kalian, jangan bandel-bandel, banyak bersyukur, dan pastinya jaga perasaan istri terus. Pesan gue untuk pelakor, sama aja, tobat, hati-hati aja karena
apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Intinya tobat aja lah buat para pelakor di luar sana. Amar Zoni, aktor yang juga terpidana kasus narkoba, akhirnya resmi dipindahkan sementara dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Super Maximum Security Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Jakarta Cipinang. Dengan menumpang kendaraan tahanan kejaksaan warna hijau, Amar tiba di Lapas Narkotika Jakarta seorang diri, tidak bersama narapidana dan terdakwa lainnya, namun tetap di bawah pengawalan ketat petugas lapas dan petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mengenakan baju oranye dan matanya ditutup penutup mata warna hitam, Amar langsung digiring petugas ke ruangan khusus. Mengingat statusnya sebagai narapidana high risk, petugas pun menempatkan Amar Zoni di sel khusus. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, benar bahwa Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta. Lima orang narapidana yang akan mengikuti persidangan yang dikirim dan dibawa oleh tim kejaksaan. Nanti setelah registrasi kita cek kesehatannya, kita tempatkan di blok E, yaitu blok dalam rangka pengawasan khusus karena yang bersangkutan high risk di Nusa Kambangan. Jadi kita pastikan di sini yang bersangkutan aman, tidak bersentuhan dengan narapidana yang lainnya untuk menjaga keamanan yang bersangkutan. Kami pastikan insya Allah kami akan menempatkan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan perintah dari pimpinan. Bahwa memindahkan dari lapas Nusa Kambangan ke lapas di Jakarta, itu kan jarak tempuhnya cukup jauh. Nah ini kan butuh kendaraan operasional, butuh juga pengamanan. Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus peredaran narkoba di Rutan, di mana Amar menjadi terdakwa. Sidang akan digelar Kamis 18 Desember 2025. Berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jalankan pidananya sebagai warga binaan high risk di Lapas Nusa Kambangan Karanganyar. Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Nanti kita lihat kan kebutuhan dari pihak penahan. Nah ini kan penetapan dari hakim. Jadi kita tidak mengikuti kemauan terdakwa tapi berdasarkan penetapan dari hakim. Yang pastinya ini ditujukan untuk kelancaran dan pastinya untuk percepatan pelaksanaan dari perkara yang sedang berlangsung saat ini. Pelaksanaan persidangan maka Amar Zoni dan kawan-kawan dikembalikan ke Lapas Karanganyar Nusa Kambangan kembali. Ya, majelis hakim ingin mendengar langsung dan menghadirkan bahwa yang bersangkutan hadir. Jadi beliau tidak mau ingin dijuk tapi ingin langsung hadir yang bersangkutan, dimintai keterangan. Kehadiran dan kesaksian Amar Zoni dalam persidangan Kamis mendatang memang sangat dinantikan. Tak hanya bersaksi di depan majelis hakim, Amar juga bisa bertemu dengan sang kekasih, Dr. Gigi Kamelia dan keluarganya. Yang pasti aku akan membuat dia besok kembali seperti Amar yang dulu. Bersyukur dan akhirnya Bang Amar bisa dihadirkan sidang. Ya bersyukur banget lah. Mudah-mudahan cepat ketemu titik terang. Ya alhamdulillah, seperti saya bilang kan, ya ini kan memang menyangkut marwah pengadilan dan masalah supervisi hukum juga. Walaupun terlambat, tapi kita apresiasi lah untuk besok itu. Mendiang Nina Carolina alias Mpo Alpa nampaknya belum bisa tidur tenang di alam keabadiannya. Setelah konflik internal keluarga antara suaminya Aji Darmaji dengan saudara kandung Mpo Alpa,
Kini giliran konflik antara suaminya Aji Darmaji dengan anak sambungnya Shirley. Seminggu sudah, Shirley belum juga pulang ke rumah keluarga di Ciganjur, Jakarta Selatan. Minggatnya Shirley dari rumah membuat Aji Darmaji gigit jari lantaran sidang permohonan penetapan ahli waris mendiang Mpok Alpa yang diajukan Aji di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Lantas, kemanakah gerangan Shirley pergi? Benarkah Shirley minggat karena ada konflik pribadi dengan sang ayah sambung? Kalau hubungan baik ya sangat baik kayak gitu, sangat baik, nggak ada masalah sedikit pun apa-apa kayak gitu. Belum tanya juga kayak gitu, saya belum tanya kenapa itu, ada urusan apa, itu ada problem apa, namanya udah mulai beranjak dewasa ya kita nggak tahu kayak gitu kan, apa karena memang sifatnya kakak pendiam. Mpok tahu mah nggak ada masalah, cuma Mpok kan nggak tahu, Mpok kan nggak tiap hari kesini ya kan, Mpok di Ciganjur ngurusin petong kayak gitu. Mungkin dia pergi karena ada urusan lain, apa non kuliah seperti itu, pengen menenangkan diri, nggak tahu juga, Mpok juga kan gitu. Mungkin seperti itu kayak gitu. Cuma emang dia orangnya seperti itu. Mudah-mudahan mah enggak dah kalau kata Mpok mah. Soalnya Mpok belum nanya. Mudah-mudahan baik-baik aja gitu. Kalau memang baik-baik saja dan tidak ada masalah, mengapa Shirley harus minggat dari rumah selama berhari-hari? Bahkan ironisnya, setelah dikabarkan minggat dari rumah, Shirley malah terciduk sedang siaran live di media sosial. Katanya dikabarin udah lagi live katanya gitu. Oh, berarti ada nih sehat-sehat aja kayak gitu. Nah iya, makanya saya belum tanya kayak gitu, saya belum tanya itu kenapa, lagi di mana kayak gitu, nginepnya di mana nih kayak gitu. Itu belum, masih tanda tanya buat saya kayak gitu. Dia ya katanya ada berita-berita dia nge-lab, hati udah besar kayak gitu, udah besar, oh, alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Cuman saya diemin dulu kayak gitu kan. Kalau Mpok mah belum masih belum menanyakan itu, belum mungkin dia belum siap untuk curhat sama Mpok Bano. Tapi Mpok belum nanyain. Karena apa? Karena kan ada acara, nggak mungkin Mpok nanyain ini itu. Nanti aja kalau ada momennya pas baru Mpok Bano nanyain. Shirley yang secara usia sudah dewasa memutuskan untuk tidak berani pulang ke rumah ayah sambungnya. Itu berarti memang hubungan anak dan ayah sambung itu tidak baik-baik saja. Bahkan Shirley pun sampai tidak datang ke acara pembacaan doa mengenang 100 hari wafatnya Mpok Alpa. Tahu dibilangin, ada yang bilangin saudara kayak gitu. Belum dibalas kayaknya. Belum dibalas. Mungkin kalau yang saudara yang lain yang cewek atau sepupunya ya mungkin dibalas kayak gitu. Mungkin ditakut kali. Kayak gitu, mungkin takut dia mau pulang juga bingung nih, takut diomeli, padahal mah saya nggak marahin kayak gitu, orang nggak ada apa-apa kok. Lantas sebegitu kecewa dan sakit hatinya kah Shirley kepada ayah sambungnya? Benarkah permohonan penetapan hak waris yang diajukan Aji Darmaji yang salah satu pemicu rasa kecewa dan sakit hati Shirley? Atau jangan-jangan ada pihak ketiga yang mempengaruhi Shirley agar berkonflik dengan ayah sambungnya? Sejauh ini sih orangnya jarang keluar ya, keluar cuma seperlunya doang. Kalau nggak ke kampus ya belanja-belanja buat kebutuhan rumah gitu sama Mbak kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan mah saya baik sangka juga kayak gitu, nggak ada yang pengaruhin apapun kayak gitu ya kan. Cuman kayaknya mungkin pikiran lagi nggak enak aja lagi. Mungkin lagi nggak enak pikirannya kayak gitu. Kalau udah begitu kayaknya berat sih ya kalau kata Mpok Mas. Cuma kalau dia mungkin bisanya seperti itu menenangkan diri gimana? Kok juga nggak mungkin mencegahnya kan gitu. Kok mungkin potek-potek kayak anak kecil, nggak mungkin, dia udah dewasa, dia udah tahu, dia udah dewasa, udah ngerti apa yang baik apa yang kagak. Pemirsa, sumpah aku tuh bingung banget loh. Ini tuh gimana sih sebenarnya? Shirley kan katanya menghilang sampai nggak hadiri persidangan penetapan ahli waris. Dan bahkan tahlilan 100 hariannya mendiang Mpok Alpa juga nggak nampak nih batang hidungnya. Tapi malah aktif dagang di TikTok gitu loh. Jualan sebuah produk. Aneh ya pemirsa ya. Menurut aku nih harusnya tuh keluarga gercep lapor polisi gitu. Gercep dong. Gak kayak pacar dan keluarganya Amar Zoni deh yang selalu gercep. Apapun update dari Amar mereka tahu dan mereka yang paling terdepan. Termasuk di Amar yang sudah dipindahkan ke Jakarta. Tepatnya buat ke LP Cipinang untuk keperluan persidangan. Ini namanya gercep yang positif.
Dan jangan kayak Jule ya, gercepnya negatif mulu. Gercepnya mancing netizen emosi kayaknya. Udah mengkhianati suami yaitu Nadehon, kini dituding mengkhianati sahabat sendiri. Aduh, Jule kenapa sih? Oke pemirsa, ketemu lagi bersama saya Robby Purba di obrolan seputar selebriti yang tentunya akan selalu ngasih gosip terupdate yang paling viral kepada Anda semua ya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini ada Alisa The Guys alias Nyonya Al-Ghazali yang menangis di depan makam Rasulullah. Dan kemudian ada juga Kang Sule yang mengaku diselamatkan oleh mendiang Lina Jubaedah. Wah, ini diselamatkan dari apa kira-kira? Sesaat lagi di obrolan seputar selebriti. Pasutri Goals Al-Ghazali dan Alisa Dagise akhirnya bisa merasakan nikmatnya menunaikan ibadah umroh bersama sebagai pasangan suami istri. Tak hanya berdua saja, Alisa juga umroh bersama calon dedek bayi yang bersemayam dalam kandungan Alisa. Alisa dan calon dedek bayi umroh bersama Bunda Maya Estianti, Dedi Irwan Musri, dan Al Rumi. Ines Dul Jelani yang ada kerjaan sebagai mantu yang sedang hamil calon anak pertama, Alisa benar-benar diratukan suami, bunda, dan dedi mertuanya. I think you hold it crispy. You know, it's like it's very good. And actually, you know. Alisa gemukan ya? Iya. Berapa kilo? 56. Oh, like 5-6 kilo. Senang dan apalagi ini Alisa lagi mengandung, jadi sesuatu yang istimewa. Bertiga sebenarnya. Bertiga ya. Dari Jakarta, perjalanan umroh Alisa bersama Bunda Maya, Dedi Irwan, dan El Rumi langsung menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota Nabi Muhammad, Al dan Alisa benar-benar memanjatkan doa yang amat khusyuk, khususnya untuk kesehatan si jabang bayi. Bahkan Alisa bersama ibu mertuanya Bunda Maya pergi ke Raudhoh atau Taman Surga, tempat istimewa di dalam Masjid Nabawi, Madinah yang terletak di antara makam dan mimbar Nabi Muhammad SAW. Ibu hamil yang ya ampun disayang-sayang nih. Capek? Enggak. Pagi ini kita lagi mau pergi ke masjid lagi untuk ke Raudhoh bersama Alisa. Yang cowok-cowok ke sholat subuh. Good morning Alisa. Morning. Kita berangkat duluan sama Alisa. Belum subuh. Lagi mau kita langsung menuju ke antrian Raudhoh. Bawa ibu hamil. Sebelum masuk ke dalam Raudhoh saja, Alisa sudah mellow dan menangis haru. Begitu berkesempatan masuk dan berdoa dalam Raudhoh, Alisa terlihat khusyuk memanjatkan doa. Bahkan sampai menitikkan air mata, Maya pun tak lupa mendoakan sang menantu Alisa dan jabang bayi di dalam perutnya. Saat di Raudhoh, Maya bahkan menyempatkan diri mengelus perut Alisa dan nangis haru sambil berpelukan dengan sang menantu. Lagi antri. Tuh lagi lari tuh mereka mau ke Raudhoh. Alisa jangan nangis. Sayang. Alisa lihat baju. Sudah cukup. Bangun, tahiyat, salam. Alisa sudah cukup? Alisa masih sujud syukur, jadi aku jagain dia. Perjalanan umroh perdana Alisa Dagise bersama suaminya Al-Ghazali mertuanya, Bunda Maya, Dedi Irwan, dan adik iparnya Al Rumi. Memang terasa sangat berkesan, padahal masih di Madinah, belum menuju Mekah dan berdoa di depan Ka'bah. Meski masih di Madinah, perjalanan umroh Al-Alisa pun terasa seperti maternity shoot, di mana Al-Alisa foto-foto cantik dengan latar belakang Masjid Nabawi.
Kalau Pasutri Al-Ghazali dan Alisa Dagise masih di Madinah untuk menunaikan ibadah umroh bersama calon dede bayinya, teman dekat dan ex-groomsman-nya, Torik Halilintar dan istrinya, Alia Mas Said, yang juga sedang umroh bersama anak sematawayang mereka, Ahmad Arash Omar Torik alias Abang Arash, sudah berada di Mekah Al-Mukarramah. Torik bahkan sudah mengajak Abang Arash tawaf dan memegang dinding Ka'bah. Berpisah, bahkan juga sudah almarhumah, namun mendiang istri Sule, Lina Zubaida, masih tetap membantu Sule, mantan suaminya. Terutama dalam hal mencari pengganti almarhumah. Pemilik nama Entis Sutisna itu mengaku di sebuah acara bincang-bincang di kanal Sahabat ketika sudah ingin menikah dan punya kekasih yang single demi ketenangannya di kemudian hari. Sule yang semula sangat yakin, namun setelah didatangi almarhumah Lina melalui mimpi, keinginan untuk cepat-cepat menikah memudar. Jadi mimpi mamanya Iki. Jadi gue waktu itu gue lagi deket sama cewek. Nah cewek itu dia bilang bahwa dia tuh bukan janda, belum pernah menikah. Udahlah, nah, gue pacaran lah ya. Belum nyampe 3 bulan. Pacaran lah, tiba-tiba gue mimpi. Di dalam mimpi itu datanglah mamanya Iki dengan postur tubuhnya yaitu waktu pacaran sama gue. Oh, waktu muda ya? Muda, gitu, diponi, cantik lah. Dan dia bawa anak 2, nyamperin gue. Ngapain lu bawa anak? Dia nggak ngomong, terus dikasih ke gue anaknya. Apa gue setelah itu terbangun, kaget. Nah apa ya gue mimpi gitu ya? Apa karena gue mau punya anak lagi kayak 2 ya gitu. Udah gak kepikir apa-apa. Setelah mimpi itu Pak, sorenya, nah si pacar gue yang dekat sama gue, dia WhatsApp panjang, dia mengakui bahwa dia punya anak 2. Kok bisa pas gitu ya? Ngeri ya. Tapi mohon maaf, saat itu Mama Iki udah gak ada. Udah gak ada. Dan ya gue tuh selalu diingetin sama dia. Dalam hal? Dalam mimpi. Sule yang sudah begitu yakin disambut sang kekasih yang diduga setuju. Meski Sule tak mau menceritakan pasangan yang mau dinikahi saat itu, netizen yang mendengar penjelasan Sule langsung mengarahkan radar pada kekasih Sule bernama Naomi Zaskia. Maklumlah, saat itu Sule memang sedang memadu kasih dengan Naomi, keduanya bahkan sudah semakin lengket. Hingga berencana akan segera berumah tangga. Sayangnya, sesuai dengan mimpinya, Sule baru tahu jika almarhumah Lina telah memberitahu siapa sebenarnya kekasih Sule itu. Bisa jadi keraguan Sule menikahi saat keduanya ditemui bersama dengan baju bermotif couple, bunga-bunga, terdakwa ragu-ragu untuk menegaskan hubungan mereka. Sikap keduanya seolah sudah menyeratkan jika hubungan keduanya tak bertahan lama. Apalagi Putri Delina, anak Sule juga merasa kurang dekat. Sayangnya, aksi netizen yang mencocok-cocokkan dengan apa yang diungkapkan Sule masih belum mendapat tanggapan dari ayah Rizky Febian itu. Pertama emang Putri orangnya pemalu gitu kan, apalagi orang baru masuk ke Putri gitu kan, jadinya belum terlalu dekat. Tahu ayah sebelum Putri tahu juga udah cerita ke Putri dulu. Calon mama baru ya? Iya, waktu pertama enggak, awalnya sebenarnya boleh nggak sih ayah deket lagi sama cewek lain gitu. Oh ya boleh, ya ayah mau ngasih tahu. Alhamdulillah Kang Sule diselamatin ya. Kalau nggak ditemui mendiang Lina Zubaidah dalam mimpi, kayaknya mohon maaf nih, Kang Sule ketipu mentah-mentah banget. Soalnya kan Kang Sule udah pede tuh menikahi seorang gadis, taunya jendes anak 2. Nggak apa-apa ya Kang ya. Selamat sekali lagi, selamat ini pokoknya maksudnya selamat dari yang tidak sesuai ditargetkan gitu. Dan kali Kang lebih hati-hati aja. Atau tanya-tanya Robi dulu deh, ini kira-kira gimana nih Rob gitu. Tapi yang pastinya ini kan harus ya
ya harus yang terbaik Kang, soalnya menjadi teman masa tua nantinya ya kan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena saya akan segera kembali dengan kabar bahagia dari pemain timnas kita yaitu Egy Maulana Fikri yang dikaruniai bayi perempuan, dan ini sekaligus jadi cucu pertama mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kita kembali setelah yang satu ini. Umi Pipik Dian Irawati, Bunda Adiba merasa bahagia dan tak henti bersyukur menerima anugerah cucu pertama. Ia tak mampu menyembunyikan keharuannya, akhirnya resmi menjadi seorang nenek. Kehadiran cucu membuatnya teringat almarhum UJ. Artinya itu kan Elara Maha Kalila. Elara itu putri yang bersinar lah, perempuan yang bersinar. Terus Maha kan selamanya ya, Kalila itu yang senantiasa dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia gitu. Itu artinya wanita yang bersinar, selamanya bersinar, yang dikelilingi orang-orang yang cinta sama dia, yang sayang. Pokoknya kalau ada tulisan Maha itu berarti kan luar biasa lah. Insya Allah pasti ada arti yang sangat bermanfaat ke depannya itu. Umi Pipik mengaku ingin dipanggil Jida dan merasakan kebahagiaan yang full. Apalagi ketika melihat baby yang lahir dengan berat 3,2 kg itu, Umi merasa senang karena cucunya begitu mirip dengan Adiba waktu kecil. Kehadiran cucu menambah semangat keluarga Umi Pipik. Ia bahkan mengaku di saat sibuk, bahkan sedang berdakwah, selalu teringat pada cucunya. Bayinya itu Adiba baby banget. Adiba waktu bayi ya kayak gitu mukanya. Mukanya putihnya, bersihnya kayak gitu. Jadi ngeliat, ya Allah ini mah Adiba bayi gitu. Tapi ya berubah-ubah kan ya kalau bayi ya. Ada wajah UJ-nya juga, di bagian sini ke bawah tuh UJ. Bagian hidung ke sini Egy. Kulitnya Adiba kayaknya putih dapat kulitnya. Papa Mama. Papa Mama aja. Jidah. Ya, Jidah kan emang artinya nenek juga ya, cuma dalam bahasa Arab kan Jidah. Kehadiran cucu terasa begitu cepat membuat Umi Pipik belum memiliki banyak persiapan. Akan tetapi sebagai Jidah, ia tetap memberi kado terindah berupa buket yang juga indah untuk cucu tercinta. Dan bukan hanya Umi Pipik, Umi Tatu yang ditemui mengaku belum punya kesempatan memberi kado untuk menyambut kehadiran cicit ke-11-nya. Namun untuk Adiba, Umi Tatu mengaku sudah memberi kado istimewa. Jadi kalau buat Uminya dulu nih, buat Adiba, ya biar kita segram 2 gram kita kasih cincin gitu sama gelang gitu kan ya. Terus setelah itu nanti baru cicit ya. Jadi ini cicit ke-11 nih, cicit Umi dari cucu ke-22. Belum lah kalau dari Jidahnya ya, belum dipikirkan. Baru kemarin buket uang aja, kasih uang jajan buat nanti beli obat, beli ini. Jadi dibikinin buket buat baby. Dan kini kau datang menyapa dunia. Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya Mas Egy dan Mbak Adiba. Happy banget kelihatannya. Kita juga ikutan happy loh. Begitupun juga dengan Umi Pipi ya. Karena kehadiran anggota keluarga baru nih tentu aja akan menghangatkan keluarga besar mereka gitu. Namun nih pemirsa, di sisi lain, hadirnya cucu juga membuat Umi Pipi teringat akan impian mendiang UJ. Katanya nih, almarhum pernah berujar ingin menua di tempat yang sejuk, yang tenang sambil menimang cucu. Ya, kita doakan pokoknya almarhum selamat di akhirat ya pemirsa ya, amin. Oke pemirsa, nggak kerasa ya sudah 1 jam berlalu. Saatnya sekarang saya Robi Purba pamit undur diri. Saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di GTV. Untuk sementara saya pamitan.
Have a nice day. Dadah!